Saudara, kita akan coba merenungkan apa yang akhir-akhir ini dunia itu sedang pikirkan. Ya, kalau saudara lihat apa saja, baca apa saja, dengar berita apa saja, dunia itu sedang menantang orang untuk berpikir besar, berpikir besar, berpikir besar. Betul tidak? Lihat apa saja yang mereka katakan. Saya kadang-kadang sampai heran. Kita lihat seminar-seminar soal motivasi, itu hebat sekali. Orang dibangkitkan. Ayo kamu bisa, kamu bisa. Nah, berapa hari ini saya merenungkan, sangat malu keadaan gereja. Karena apa yang dunia sedang cari dan rindukan, itu sudah ada lama di Alkitab. Kok nggak ada yang amin? Amin. Itu sudah lama ada di Alkitab. Seharusnya kita, bukan mereka. Contoh yang lain, kalau saudara mengikuti tema apa saja dalam seminar-seminar, ya untuk apa saja. Pernah nggak saudara menemukan kalimat-kalimat yang mereka tulis atau mereka ucapkan out of the box? Ya, keluar, kamu itu harus keluar dari pikiranmu itu, dari kotak yang kamu bangun selama ini itu keluar. Nah, saya waktu baca, saya nggak pernah ngikuti. Tapi waktu saya baca tentang mereka semua, saya tuh sakit hati betul. Bukan iri, lain loh ya. Sakit hati kepada kita sendiri. Ribuan tahun yang lalu papa kita sudah menyatakan itu dari awal. Nah, di sini kita melihat betapa bodohnya kita ini. Nggak pernah bisa mau berpikir yang gede, yang besar. Kita selalu kembali kepada diri kita sendiri. Aku ini siapa? Aku ini nggak mampu. Aku ini nggak berdaya. Semuanya begitu. Dan ini yang membuat setan makin hari makin hebat. Karena kita memberi makan mereka dengan ketegingan kita. Yaitu ketegingan berkata, aku tidak bisa, aku tidak mampu, aku ini lemah, aku tidak berdaya. Latar belakangku begini, keluarga itu miskin, semuanya itu. Kalau kita setuju akan pendapat itu, dunia lebih hebat dari kita. Dan itu sangat menyedihkan. Nah, bukan berarti kita harus sombong. Bukan berarti kita membual. Betul nggak? Kalau kita tidak punya dasar firman, maka kita bisa berkata kita membual. Tidak. Bukan membual. Justru Papa ingin kita hidup dalam kebenaran itu. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-12. Ya. Nah, ayat yang terkenal, tapi seringkali kita lupa akan kebenaran ini. Yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri. Ya, sudah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Saudara, inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang saya temukan. Apa itu kriteria orang percaya? Ya, ini kriteria satu-satunya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan bagaimana? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, kita tahu Tuhan Yesus hanya 3,5 tahun kurang lebih ada di dunia ini. Tapi ada berapa orang mati dibangkitkan? Ada berapa banyak mujizat yang terjadi? Nah, dia menjanjikan barang siapa percaya kepada dia, maka orang yang percaya kepada dia pun akan melakukan apa yang dia lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Ayo kita lihat, siapa lebih dulu ngomong hal ini? Berpikir besar, berpikir hebat. Yesus duluan. Daripada orang-orang para motivator speaker yang sekarang ini lagi luar biasa. Dan kalau ikut seminar-seminar mereka bayarnya hebat sekali. Berapa juta itu. Nah, semuanya ada di Alkitab. Kita yang tidak pernah menggali, kita nggak pernah memberi kesempatan untuk Roh Kudus beracara dalam kehidupan kita. Itu tadi, kita nggak mau keluar dari kotak yang kita bangun selama ini. Entah dengan kotak apa. Maaf, tadi saya bicara pada seseorang. Saya ketemu dia, saya tanya, apa sih tujuan hidupmu? Saya mau sekolah teologi. Aduh, saya paling greget, marah. Kalau ada orang bilang mau sekolah teologi, kamu tuh mau jadi apa? Ngerti nggak maksud itu? Karena begitu teologi, kita masuk ke kotak yang lama lagi. Begitu ada kata teologi, maka puternya cuma di 4 dinding gereja. Karena begitu kita punya ijazah teologi, coba ngelamar ke mana itu, ke Jumbo, ngelamar ke Mantos, ditertawakan orang. Ya enggak, melamar ke Telkom misalnya. Setuju kok saya ngomong itu? Nah, maka itu
Belajar keluar dari kotak yang kecil itu. Kita harus berani melihat perkara-perkara besar yang Tuhan sedang kerjakan. Dunia aja sudah sehebat ini. Kita itu malu betul melihatnya. Nah, orang berkata, sombong betul kamu. Kalau kamu kan lebih hebat dari Yesus, tidak. Nggak ada yang perlu disombongkan. Ayo, saya sering tanya begini. Apa bedanya antara om dengan papa? Ya, siapa bisa membedakan antara om dengan papa kalau menghadapi anak dan kemenakannya? Bedanya di mana? Kalau om bagaimana, kalau papa bagaimana? Om yang dengan kemenakannya, ayo, nggak ngerti? Ayo coba mikir, apa bedanya antara seorang om dengan seorang papa menghadapi anak dan kemenakannya? Ayo jawab cepat. Kalau papa kasih semua, bukan itu, bukan. Ya, konteksnya ayat tadi ini loh. Kalau papa gimana? Tegur? Bukan. Soal yang Yesus katakan, kamu akan mengerjakan yang kukerjakan, bahkan lebih besar lagi daripada itu. Iya. Kalau papa pasti memberi kesempatan, kamu harus lebih hebat dari papa. Kamu harus lebih hebat dari papa. Betul nggak? Kalau om, ya, nah, itu bedanya. Jadi jangan lagi Tuhan, papa di dunia saja itu merindukan anaknya harus bisa lebih hebat dari dirinya. Nah ternyata Tuhan Yesus sudah punya kerinduan itu. Yang percaya kepada Dia bisa mengerjakan hal-hal yang Dia kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu. Ayo jujur, berapa tahun kita jadi Kristen? Ya, berapa tahun kita jadi Kristen? Berapa persen yang Yesus pernah kerjakan, yang kita sudah kerjakan? Betul tidak? Apakah dia cuma ngomong basa-basi di ayat itu? Jelas tidak. Dia punya kerinduan yang luar biasa. Saudara, saya jelas tidak ada waktu untuk membuka semua, tapi saudara pasti tahu berapa banyak janji dalam Alkitab yang mengatakan bahwa kita bisa melakukan perkara-perkara yang hebat. Pasti sudah sering dengar itu. Nah pertanyaannya, kapan kita kerjakan itu? Terus bagaimana kita bisa kerjakan itu? Modalnya cuma satu. Jadi seperti anak-anak dan percaya kepada papanya. Karena selama ini kita terlalu sadar bahwa kita sudah gede. Untuk kembali ke anak-anak lagi itu sulit. Saya beri contoh. Kalau saya lihat ini, ya, anak umur berapa sudah? 3 tahun. Prince berapa? Iya, anak 4 tahun. Prince 2 tahun. Oke. Ya. Sudah mulai. Kalau 4 tahun, 2 tahun masih belum. 3 tahun ke atas. Lihat. Pernah saudara lihat nggak? Anak-anak kecil itu. Jam anakmu berapa? Yang gede? 4,5. Lihat anak-anak itu, kenapa kalau mereka anak laki itu senang pakai baju papanya, kalau anak perempuan senang pakai sepatu mamanya, ya atau tidak? Betul tidak? Kenapa? Ayo. Iya, itu sudah punya naluri, bahwa mereka itu ingin kayak papanya, ingin kayak mamanya. Bukan aneh. Pernah sudah belum? Sudah. Ya, apa yang mamanya pakai kalau anak perempuan ingin pakai? Lihat berapa kali kalau kita dengar cerita anak perempuan kok diem di kamar lama, wah begitu kok sudah lipstick di mana-mana juga dia pakai. Dan itu wajar, karena punya kerinduan. Nah seharusnya kita semua, kalau kita sadar kita anak papa di surga, pasti punya kerinduan, ingin pakai yang papa pakai juga. Bisa berkata amin untuk itu? Ya harusnya seperti itu. Kenapa kita tidak bisa? Maaf saya harus katakan jujur. Karena konsep agamawi yang ada. Konsep agama. Kemarin saya ngomong pada seseorang. Dia itu merasa jenuh, merasa bersalah, merasa berdosa. Terus saya tanya kenapa? Bayangkan sudah 3 kali gembala saya memindahkan saya di 3 departemen.
dalam waktu 6 bulan. Aduh, saya mau gampar dia saya begitu tuh. Kenapa saya jengkel sekali? Saudara, kita akan coba merenungkan apa